dari dataran tinggi Tanah Besema, Gunung Dempu, Sumatera Selatan. Inilah berita Pagar Alam Pos Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Pagar Alam hari ini bersama saya Mbak Dwi di Pagar Alam Pos Channel. Di sini saya juga bersama Mbak Cepi. Mbak Cepi. Untuk berita hari ini ada apa saja? Tentunya banyak sekali berita Pagar Alam hari ini. Salah satunya, Gubernur Sumsel Haji Herman Deru sekaligus Ketua Perbakin Sumsel melantik pengurus Perbakin Pagar Alam periode 2020 sampai dengan 2024 yang diketuai Alfian Maskoni. Ini tayangannya. Gubernur Sumatera Selatan Haji Herman Deru sekaligus Ketua Persatuan Menembak dan Berburu Indonesia Perbakin Provinsi Sumatera Selatan melantik pengurus Perbakin Kabupaten atau Kota se-Sumatera Selatan seperti Musirawas, Muara Enim, dan Ogan Komering Ilir, termasuk Wali Kota Pagar Alam Alfian Maskoni dilantik sebagai Ketua Umum Perbakin Kota Pagar Alam dan Dr. Tager Riagum sebagai Ketua Harian periode 2020-2024. Bersama pelantikan juga dilakukan MOU program Perbakin Gues to School dengan kota kabupaten lainnya se-Sumatera Selatan. Pelantikan bertempat di venue shooting ring Komplek Olahraga Jakabaring Palembang. Dihadiri Ketua KONI Sumatera Selatan Haji Hendri Zainuddin SAG, Ketua Harian Perbakin Sumatera Selatan Nyimas Fatmawati. Sementara itu Ketua Umum Perbakin Kota Pagar Alam Alfian Maskoni didampingi Ketua Harian Dr. Tagar Riagun mengatakan ini juga bisa mendorong sektor pariwisata serta mengundang wisatawan datang mengunjungi Kota Pagar Alam. Olahraga menembak merupakan potensi yang layak dikembangkan. Akan segera mengkonsep program ke depan, membuat event terkait berbagai kegiatan perbakin di Kota Pagar Alam sambil menarik kunjungan wisata, kata Kak Fian. Pihaknya lanjut Kak Fian sudah menyiapkan lahan di kawasan Sport Center Kebanagung dan Gunung Dempu kerjasama dengan pihak Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan dalam menggunakan lahan tersebut. Edo, Pagar Alam Pos Channel. Disdikbud Kota Pagar Alam menjalin kerjasama dengan Perbakin melalui MOU program Perbakin Goes to School. Ini tayangannya. Guna meningkatkan minat belajar, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam menjalin kerjasama dengan Perbakin melalui MOU program Perbakin Gues to School. MOU dituangkan dalam perjanjian kerjasama ditandai penandatanganan dokumen di sela kegiatan pelantikan pengurus Perbakin Kota atau Kabupaten di Sumatera Selatan antara Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam Haji Holmin Heriadi didampingi Ketua Harian Perbakin Pagar Alam Dr. Tagar Riagun dengan Ketua Harian Perbakin Sumatera Selatan Nyimas Fatmawati bertempat di gedung Finance Shooting Ring Komplek Olahraga Jakabaring Palembang. Ketua Perbakin Sumatera Selatan Haji Herman Deru SH didampingi Ketua Harian Perbakin Sumatera Selatan Nyimas Fatma mengatakan pihaknya ingin menghilangkan kesan Perbakin merupakan olahraga mahal atau elit melalui program Perbakin masuk sekolah mulai dari sekolah dasar, SD, SMP, dan bahkan sampai tingkat SMA. Herman Deru berharap setelah melalui pembinaan akan menjadi atlet profesional andalan Sumatera Selatan. Melalui program ini akan dilakukan penjaringan atlet muda melalui School belajar menembak di sekolah. Berharap melalui program School menembak akan didapatkan bibit atlet berkualitas dari daerah termasuk Kota Pagar Alam. Program ini didukung oleh Kemenpora dengan menjadikan Sumatera Selatan sebagai tuan rumah Popnas 2021. Edo, Pagar Alam Pos Channel. Berita selanjutnya, bencana angin puting beliung menghancurkan sejumlah atap bangunan mesin penggiling padi hingga gudang kopi di Dusun Selibar. Ini tayangannya. Bencana angin puting beliung menghancurkan sejumlah atap bangunan mesin penggiling padi hingga gudang yang dijadikan tempat penyimpanan kopi di Dusun Selibar, Kelurahan Selibar, Kecamatan Pagar Alam Utara. Angin puting beliung ini sendiri setidaknya merusak 2 bangunan terdiri dari mesin penggiling padi dan gudang penyimpanan kopi. Akibatnya, kedua bangunan ini mengalami kerusakan cukup parah. Pada bagian atapnya terbang berhamburan, sehingga seluruh bagian isi dalam bangunan mesin dan juga gudang penyimpanan kopi basah karena diguyur air hujan. Kermito, warga Dusun Selibar mengatakan angin puting beliung ini datang secara tiba-tiba
bersamaan dengan hujan deras. Awalnya pertama-tama dimulai dari hujan rintik, kemudian tiba-tiba disusul pula dengan angin kencang yang disusul hujan deras. Tanpa disadari, atap bangunan gudang ini secara langsung terbawa angin. Edo, Pagar Alam Pos Channel. Untuk berita selanjutnya yaitu Hutan Kemasyarakatan Kibo di Kelurahan Agung Lawangan mulai menggarap ekowisata. Ini tayangannya. Hutan Kemasyarakatan Kibo di Kelurahan Agung Lawangan, Kecamatan Dempo Utara mulai menggarap ekowisata. Hal ini dilakukan untuk memaksimalkan potensi sekaligus mempertahankan hutan yang masih lebat di sana. Rencana HKM Kibo akan membuat camping ground, shelter, dan gerai hutan. Dikatakan Bejo HKM yang telah mendapatkan izin dari Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup harus membuat rencana kerja umum. Salah satu kegiatannya adalah membuat ekowisata yang sesuai dengan potensi. Potensi yang ada sini adalah masih banyak hutan lebat. Nah, ini kita buat menjadi ekowisata dengan tujuan melestarikannya, bukan untuk digarap menjadi lahan baru. Sementara itu, Sekretaris HKM Kibo, Rusi Risuadi ST mengatakan areal kerja HKM Kibo membentang seluas 440 hektar. Ini berdasarkan SK dari KLHK. Areal kerja ini, lanjut Rusi, sebagai besar masih berupa hutan lebat dan tak mungkin untuk digarap karena akan mengganggu ekosistem. Saat ini Rusi menambahkan pihaknya sudah menangani dan menanami sebagian areal kerja dengan kopi Arabica. Kurang lebih 4.000 batang Arabica sudah ditanam di sana. Harapannya keberadaan kopi Arabica ini akan berhubungan dengan shelter yang kelak akan dibuat. Edo, Pagar Alam Pos Channel. Berita terakhir Pagar Alam hari ini, menjelang pelaksanaan Pilkada, Polres Empat Lawang menyiapkan 80 personel anggotanya ke wilayah hukum Polres Musirawas. Berikut liputannya. Menjelang pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah pemilu kada di sejumlah daerah, Polres Palawang menyiapkan 80 personil anggotanya untuk di BKU bawah kendali operasikan ke wilayah hukum Polres Musirawas. Kapolres Palawang AKBP Wahyu mengatakan dari 80 personil yang akan dipersiapkan, 50 personil akan bertugas membantu pengamanan di TPS-TPS. 30 personil lainnya merupakan personel inti pengamanan pemilu kada Musirawas ditempatkan di kantor KPU Kabupaten Musirawas. Menurut AKBP Wahyu, tidak ada hal yang istimewa yang perlu dipersiapkan Polres Palawang untuk membantu pengamanan pemilu kada Musirawas sebab BKU pengamanan pemilu kada Musirawas merupakan tugas dan kewajiban bagi Polres Palawang agar pelaksanaan pemilu kada Musirawas berlangsung aman dan lancar. Sementara untuk Kabupaten Kepahyang, Provinsi Bengkulu, yang juga sedang melaksanakan tahapan pemilu kada, sejauh ini kata Kapolres tidak ada persiapan BKU personilnya untuk di sana. Hal ini karena wilayah tersebut bukan wilayah hukum Polda Sumsel, tapi Polda Bengkulu. Edo, Pagar Alam Pos Channel. Terima kasih telah menyaksikan tayangan kami di Pagar Alam Pos Channel. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.